Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Matpilor. Oke, seperti biasa kita akan bertanya jawab dan pertanyaannya akan dijawab oleh bapak saya. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Ibrahim. Pak, maaf belum paham. Melanjutkan jawaban Bapak di atas timbul pertanyaan saya. Bapak katakan kita tidak boleh terpedaya oleh iblis dengan iming-iming keramat atau benda sakti. Tapi saya melihat kejadian itu ada karena daerah kami ada kuburan Tuan Syekh. Katanya dan diyakini masa hidupnya dia orang suci dan termasuk salah satu tokoh penyebar Islam di daerah kami. Banyak orang yang ziarah dan mengharap berkah dari karamahnya. Alhamdulillah terkabul, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Maaf sebelumnya dan terima kasih atas waktunya. Ditunggu jawabannya, Pak. Oke, berarti ini Muhammad Ibrahim ini belum paham ya. Ya bagus gitu. Jadi ditanyakan kembali supaya lebih paham kan gitu. Jadi Pak mau cerita dulu sedikit, ya kan? Jadi ceritanya begini. Dulu, zaman dulu, sebelum orang mengenal Allah, masih mengenal namanya dewa-dewa. Jadi ada sebuah kerajaan kecil yang memiliki 100 orang prajurit. Nah, jadi mereka harus melawan sebuah kerajaan yang memiliki prajuritnya 1000. Nah, jadi itulah. Jadi sang raja ini berpesan sama panglimanya, kalian harus melawan kerajaan sana, karena kalau nggak kalian lawan pun kita pasti mati, terbunuh di sini kan gitu. Kayak manapun kita harus pertahankan marwah kita. Nah, jadi kau lah panglima, aku kasih kepercayaan kau supaya kau bisa menang, kata rajanya kan. Jadi itulah. Jadi dengan langkah gontainya mereka pun pergilah yang 10 orang prajurit tadi, 1100 orang prajurit ini untuk menghadapi prajurit yang 1000 orang tadi itu di perbatasan kan gitu. Jadi sebelum mereka sampai di perbatasan, panglimanya melihat sebuah kuil, kan gitu, kuil. Jadi timbullah ide dalam pikirannya. Dia berpesan sama prajuritnya, yang tengoknya lemah semua kan gitu. Hai prajuritku, nggak ada gunanya kita apa, istilahnya begini, karena kayak manapun kita harus tetap melawan prajurit sana kan gitu. Jadi kebetulan ini ada kuil, kalian tunggulah di luar katanya kan. Aku akan masuk ke dalam dan aku akan berdoa meminta berkah dari dewa keberuntungan. Nah, kalau kata dewa keberuntungan kita harus maju, pasti kita menang kan gitu. Nah, tapi kalau katanya kita istilahnya kalah, terus kita mundur, biarlah apa yang terjadi kita hadapi. Dan untuk apa kita ke sana, kata panglimanya kan. Oke panglima, kata prajurit itulah kan. Jadi masuklah si panglima tadi. Nggak berapa lama keluar balik dia dari kuil tadi kan. Nah, kayak mana panglima, kata prajurit kan. Ini ada koin katanya. Jadi kalau nanti di koin ini kepala yang keluar, tidak ekor katanya kan, kita pasti menang kan gitu kan. Ada pula koin buatnya kan, begini lah, terus diputarnya kan. Prajurit pun dengan perasaan tegang mau menengok lah kan, bikin tap ditangkapnya, tap bukanya pelan-pelan gini kan, kepala kata, hore kita menang kata prajurit yang semangat lah kan. Semangat orang itu, semangat. Wah, terus ayo berangkat. Nah, berangkatlah tuh dengan semangatnya tadi, semangat 45 dia kan. Mau berangkat. Jadi peranglah sama prajurit yang 1000 orang tadi itu. Menang yang 100 orang tadi ini. Oh, menang. Itulah. Pulanglah tuh dengan apanya kan, perasaan gembira. Oh, menang, hore gitu lah kan. Itulah. Heran rajanya, sampai apa heran rajanya kan. Loh, kok bisa menang ya katanya. Jumpanya panglima, panggilnya. Panglima sini kau dulu. Kenapa bisa menang? Kita melawan apa tadi itu? Datang panglima itu tunjuknya koin teh sama raja. Ini gara-gara ini katanya. Jadi tengok rajanya lah koin itu, sininya atasnya kepala, dibuka ini kepala dua-dua. Pokoknya dua-dua kepala kan gitu. Jadi itulah. Jadi kalau kita yakin, mudah-mudahan kan dengan keyakinan tadi kan semangat kita naik.
terus yakin menang tadi, semangat orang itu tinggi berkobar-kobar, kayak orang bisa menang. Nah, benar semua itu akibat dari keyakinan tadi itu, keyakinan. Jadi istilahnya kenapa terkabul gitu? Sebenarnya terkabul tadi bukan karena ada apa, karena keyakinan kita tadi itu. Kita yakin sesuatu itu bisa membawa karomah kan gitu, yakin kita. Nah, keyakinannya. Jadi jangan kayak si Muhammad Ibrahim dia, jangan taksir dia, jangan pikirnya istilahnya makam apa tadi itu yang memberi apa gitu, bukan, karena keyakinan tadi itu. Jadi apa bedanya seperti orang Cina kan gitu, orang Cina tadi dia nggak dibuatnya istilahnya nggak paling jumpai kuburan keramat, nggak paling jumpai ini, dia hanya dibuatnya di apanya itu, di rumahnya itu, di kedainya itu pekong namanya, itu dihadirkan untuk sembah kayak manusia, yakin orang itu bahwa situ bakal hadir leluhurnya tadi. Jadi buktinya bisa jadi menjaga, saya jadi apa kan gitu. Nah, jadi semua itu kunci keyakinan. Makanya yang menghadirkan setan itu kita, yang meniadakan dia pun kita. Nah, gitu. Tergantung kita. Nah, tapi kan alangkah lebih baiknya kita kalau kita semakin yakin terhadap Allah tadi itu kan, itu lebih bagus kan gitu, daripada yakin terhadap itu kan gitu. Nah itulah, jadi jangan kita terpedaya gitu, jangan terpengaruh, jangan terpancing gitu. Ibarat kita istilahnya naik mobil, ya kan, naik mobil ugal-ugalan gitu, karena tergelincir sedikit kita harus isbatnya kita harus pandai kita mana mengapa remnya, mana mengapa gasnya, membanting setirnya kan gitu. Jadi apabila ada seorang ahlinya dalam istilahnya dalam mobil tadi itu menegur kita, ya kita jangan marah kan gitu. Nah, seharusnya kita, oh memang dia ahlinya, dia memang belum terjadi tapi dia bakal tahu itu bakal terjadi kan gitu. Menjalani hidup ini kita jangan kita istilahnya mendengar nasihat orang itu terus dengan emosi tadi. Nah, kita harus berpikir, loh kok bisa kayak gitu ya. Nah, gitu. Nah, berarti dia tahu itu bakal terjadi, makanya dia kan, loh kenapa mesti aku saja yang ditekan kan gitu. Itu timbul pertanyaan itu dulu, pernah juga kayak kawan bapak dulu di sini gitu ya, ini dia aja pak tekan, kenapa ditekan. Nah karena tahu istilahnya pembimbingnya tadi dia yang bakal bangkit gitu, makanya dikasih tekanan, karena seandainya dia nggak ditekan dia akan lupa gitu. Tapi terkadang kan manusia ini kan kalau ditegur dengan kesalahannya dia makin berontak kan gitu, merasa dirinya benar. Nah jadi kurasa gitu aja lah yang bisa bapak sampaikan ya kan, lebih kurangnya bapak minta izin maaf kan gitu. Jadi teman-teman, itu pertanyaan sudah dijawab oleh bapak saya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.